Halo guys, ketemu lagi bersama KKB, kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mereview salah satu hotel bintang 5 yang ada di kawasan Jakarta Selatan lagi nih. Hotel yang akan kami kunjungi kali ini adalah JW Marriott Hotel teman-teman. Dan ini akses masuk ke area drop off-nya teman-teman. Buat kalian yang membawa barang banyak silakan nih ke area drop off dulu aja. Tapi kalau kami nggak ngedrop barang di lobi teman-teman, jadi kami langsung ke akses parkiran mobilnya aja. Hotel ini alamatnya ada di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, di Hotel JW Marriott ini juga termasuk hotel yang ketat dalam screening tamu-tamunya ya teman-teman. Jadi begitu kalian sampai di pos di pemeriksaan sini, ini ada anjing pelacaknya juga nih yang untuk memeriksa gitu ya, membantu petugas dalam pengecekan tamu yang masuk. Dan ini akses masuk mobil ke area parkiran hotelnya teman-teman. Nah, dari pos pemeriksaan kendaraan ini kami turun ke basement untuk parkir teman-teman. Dan kami mencari lokasi parkir yang kira-kira dekat dengan akses masuk ke hotelnya. Dari parkiran sebelum masuk ke lift akses lobby, di sini dilakukan pengecekan security lagi ya teman-teman. Nah, untuk ke area lobby kami naik lift nih karena lobbynya itu ada satu lantai di atas dari area basement ini teman-teman. Dan ini area lobbynya teman-teman. Lumayan luas ya teman-teman untuk area lobbynya. Di sini tersedia beberapa kursi yang bisa kalian gunakan sambil menunggu proses check-in ataupun proses check-out nih. Dari lift begitu kalian sampai di lantai lobby, itu di sebelah kanan kalian akan mendapati area concierge nih. Lalu di sebelahnya concierge, ini adalah area resepsionisnya teman-teman. Ketika kami datang untuk area resepsionisnya ini tidak terlalu ramai ya teman-teman. Jadi proses check-in kami lumayan cepet nih di sini. Dan ini area luar dari lobbynya nih teman-teman. Jadi di sini juga ada cafe ya. Mungkin kalian mau ketemu teman, kerabat, atau sekedar nongki-nongki aja untuk di area depan lobby hotelnya ini juga bisa ya. Oh ya, di lantai yang sama dengan lantai lobby ini juga terdapat salah satu restoran yang ada di Hotel JW Marriott Jakarta teman-teman, yaitu restoran Sailendra. Sepertinya nanti kami akan sarapan juga nih di sini. Nanti kita review sama-sama ya untuk sarapannya. Oke, kami sudah selesai proses check-in-nya. Sekarang kami mau ke kamarnya nih teman-teman. Yuk kita langsung naik lift aja. Kami dapat kamar di lantai 19, lantai yang lumayan tinggi ya gitu. Nah, begitu sampai di lantai 19 ternyata kamar yang kami dapat ini nggak jauh dari lift nih teman-teman, yaitu kamar nomor 1915. Kita langsung masuk aja yuk teman-teman. Oh ya, saya memesan kamar ini sengaja dalam rangka perayaan birthday suami teman-teman. Mumpung lagi libur panjang juga ya, jadi saya ajak anak-anak staycation bersama Pak Su sekalian untuk ngerayain birthday-nya Pak Su juga. Dan ini area kamarnya nih. Dan dari pihak hotel untuk area ranjang tidurnya ini diberi sedikit hiasan balon-balon seperti ini ya. Oh ya, kamar yang kami pesan ini adalah tipe guest room one king teman-teman, with access lounge and city view. Jadi kamar yang kami pesan ini sudah termasuk untuk akses ke executive lounge-nya. Di resepsionis juga tadi sudah dijelaskan bahwa kami bisa menikmati layanan executive lounge yang ada di lantai 29 nih. Selain dekorasi yang ada di ranjang tidur tadi yang diberikan oleh pihak hotel, ternyata juga diberi beberapa cake mini sebagai gift untuk Pak Su nih. Terima kasih Hotel JW Marriott buat dekor dan giftnya untuk Pak Su. Dan ini adalah pemberitahuan yang kami dapat dari resepsionis ketika melakukan proses check-in tadi teman-teman, yaitu pemberitahuan terkait dengan agenda atau layanan dari executive lounge yang ada di Hotel JW Marriott Jakarta ini.
mulai dari breakfast, afternoon tea, evening cocktail, dan menikmati cheese and dessertnya juga dengan waktu-waktu yang sudah ada jadwalnya ya. Nah, selain paket kamar yang saya pesan ini ada akses lounge-nya, saya juga memesan yang sudah include dengan makan malamnya juga nih teman-teman. Oke, sekarang kita langsung room tour aja yuk. Dimulai dari balik pintu masuk ya. Ketika kita masuk, di sini terdapat denah dari lantai 19 dan petunjuk arah kemana kita harus bergegas keluar jika terjadi sesuatu yang keadaannya darurat ya teman-teman. Lalu di sisi sebelah kanan dari pintu ini terdapat tombol untuk lampu. Sepertinya ini lampu area void ya, dan lampu toilet kalau nggak salah ingat. Kemudian di sebelah tombol lampu ini ada pintu ya teman-teman, yang ternyata ini adalah area toiletnya nih teman-teman. Di area toilet ini tersedia satu buah cermin besar yang di sisi kiri dan kanannya ini terdapat lampu untuk pencahayaan. Lalu ada wastafel lengkap dengan fasilitas dan amenitasnya juga ya, seperti tersedianya hair dryer, 2 buah handuk untuk wajah, body lotion, dental kit, disposable bag, shower cap, 2 buah gelas untuk berkumur, sabun batang untuk cuci tangan, tisu juga ada. Lalu ada handuk kecil juga yang disediakan di gantungan ring sebelah kanan wastafel. Dan untuk di dinding sebelah kiri wastafel ini juga tersedia cermin rias ya teman-teman, dan stop kontaknya juga nih. Lalu di bagian bawah wastafel ini disediakan juga sebuah timbangan berat badan teman-teman, dan tempat sampah untuk area bedroom atau untuk area toiletnya. Dan di sebelah kanan dari wastafel ini adalah area kloset nih teman-teman. Di atas klosetnya disediakan 2 buah handuk besar dan satu lagi handuk kecil di rak dan gantungan handuknya. Lalu di dinding sebelah kanan kloset ini juga terdapat satu buah bathrobe ya teman-teman, atau juga handuk yang bisa kalian gunakan nih. Kemudian di dinding sebelah kiri dari kloset ini tersedia satu buah telepon dan tisu roll juga ya. Lalu tepat di depan kloset ini adalah area shower room nih, yang diberi pembatas dengan kaca transparan. Untuk area showernya di sini hanya tersedia untuk shower head aja ya teman-teman. Dan untuk amenitiesnya di sini disediakan sampo, conditioner, dan body wash yang tersedia dalam kemasan tub. Lalu di sebelah area shower ini ada area bathtub nih, area favoritnya anak-anak kami. Di area bathtub ini juga tersedia handuk kecil ya teman-teman, lalu ada sabun batang juga. Oh ya, untuk di area bathtub ini juga disediakan hand shower nih. Jadi buat kalian yang mau bershower ya sambil duduk-duduk selonjoran gitu ya, bisa banget nih teman-teman di sini. Oke, kita kembali ke area kamar tidurnya yuk. Tapi sebelum ke kamar tidur, ini di dekat pintu bedroom tadi ada satu buah cermin besar yang bisa kalian gunakan untuk bercermin full nih teman-teman, dari atas kepala sampai ujung kaki ya. Nah, untuk tipe kamar ini tersedia satu buah ranjang tidur dengan ukuran king size nih, dengan meja kecil di sisi kiri dan kanannya. Lalu ada 2 buah lukisan sebagai hiasan di dinding bagian atas ranjangnya ya. Dan untuk di meja sebelah kanan ranjang ini tersedia satu buah telepon, satu buah lampu tidur, tombol untuk lampu-lampu area kamar, serta beberapa kertas dan ballpoint. Sedangkan di meja sebelah kiri ranjang ini tersedia lampu tidur dan 2 buah air mineral untuk minum ya teman-teman. Lalu di sebelah kiri ranjang ini juga terdapat satu buah lemari besar nih. Nah, kita buka yuk. Untuk di pintu yang paling kanan, di sini tersedia gantungan pakaian, kemudian setrikaan lengkap dengan meja setrikanya juga. Lalu ada satu buah pasang sendal kamar dan shoes mit. Ini nggak tahu ya kenapa sendalnya cuma dapat satu nih. Padahal saya kan nginep sama suami ya, bukan sendiri. Dan untuk 2 pintu di bagian tengah lemari ini adalah area lemari gantung lengkap dengan beberapa gantungannya juga nih teman-teman. Lalu ada brankas mini, ada laci-laci sebagai tempat penyimpanan barang-barang jika kalian butuh. Lalu di sini juga ada brush and shoes lifter ya teman-teman, untuk ngebantu kalian ngebuka sepatu gitu.
Lalu ada laundry bag lengkap dengan press listnya juga dari layanan laundry yang ada di hotel ini. Dan untuk pintu yang paling kiri ini ternyata adalah tempat untuk minibar nih teman-teman. Di sini tersedia sepasang gelas wine, sepasang cangkir besar, sepasang cangkir mini, lalu ada termos panas air, ada mesin kopi, serta komplementarinya seperti teh, gula, creamer, kopi kapsul, dan 2 buah sendok kecil ya. Lalu di bawahnya juga terdapat kulkas mini juga ya teman-teman. Lalu di sudut ruangan dekat jendela ini terdapat meja kerja yang lengkap dengan kursinya juga nih. Bahkan di sini tersedia 2 kursi ya teman-teman. Jadi ini juga bisa untuk sebagai pengganti meja makan ya. Kalau kami sih seperti itu. Nah, di mejanya sendiri ini terdapat laci-laci juga yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang-barang bawaan kalian nih. Dan untuk di atas meja kerjanya sendiri ini tersedia 1 buah telepon, 1 buah lampu meja, serta beberapa brosur informasi terkait layanan hotel seperti menu makanan yang ada di restoran hotel ini, kemudian history tentang JW Marriott Hotel Jakarta ini juga gitu ya, dan layanan spa yang ada di hotel ini. Sama tersedia 1 buah tempat sampah untuk area kamar tidur ya teman-teman di bagian bawah mejanya. Selain itu di depan ranjang tidur tadi ini juga tersedia 1 buah televisi serta sebuah kabinet dan sebuah rak untuk tempat koper nih teman-teman. Di kabinetnya sendiri ini terdapat laci-laci yang bisa kalian gunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang kalian nih. Oh ya, di ruangan ini juga tersedia 1 buah sofa single lengkap dengan sofa puffnya juga nih teman-teman yang diletakkan di sudut ruangan dekat kaca kamar. Dari sini kalian bisa langsung menikmati pemandangan di luar sekitar hotel ya teman-teman. Dan pemandangannya seperti ini nih teman-teman. Jadi pemandangan di sini itu adalah pemandangan gedung-gedung tinggi dan area pemukiman penduduk juga ya yang ada di sekitar hotel. Selain itu di sini juga terlihat jalan layang non tol, rute yang arah Casablanca dan Tamrin ya teman-teman, yang untuk menuju ke Tanah Abang. Nah, sekitar pukul 15.30 kami menuju ke area eksekutif lounge teman-teman yang ada di lantai 29 untuk menikmati afternoon tea-nya. Tapi sesampainya di sana, kami ternyata tidak diperkenankan untuk menikmati afternoon tea-nya di lounge teman-teman. Alasannya adalah yang pertama, kami membawa anak-anak yang usianya masih di bawah 12 tahun. Yang kedua, karena Pak Su kesana mengenakan celana pendek teman-teman dan alasnya sandal. Kami agak kecewa sih ya, karena kami sebelumnya tidak dijelaskan oleh resepsionis bahwa ada aturan pakaian yang harus smart casual lengkap dengan sepatu tertutupnya juga gitu ya. Dan ini berlaku juga di hari weekend. Serta anak-anak yang dilarang masuk ke area lounge ini juga tidak diinfokan. Sempet shock sih, karena kami pikir sama seperti hotel lainnya yang pernah kami kunjungi, yang ada akses club lounge-nya juga, itu bisa menikmati lounge teman-teman kami walaupun ada anak-anak dan pakaiannya casual aja gitu ya, maksudnya biasa aja, nggak pakai celana panjang, nggak pakai sepatu yang tertutup gitu ya, karena memang di hari weekend jadi ada pengecualian. Tapi untuk JW Marriott Hotel Jakarta ini sepertinya aturan itu tetap berlaku ya walaupun di hari weekend. Jadi ini pelajaran juga ya buat teman-teman yang niatnya mau staycation, meskipun di hari weekend tetap harus sedia kostum smart casualnya termasuk juga sepatunya buat berjaga-jaga, terutama jika kalian staycation di hotel-hotel area bisnis seperti JW Marriott ini teman-teman. Kami sempat komplain termasuk ke bagian resepsionisnya juga pada saat di lounge tidak diperbolehkan gitu ya untuk menikmati afternoon tea. Akhirnya kami diberi tawaran untuk memilih menu afternoon tea-nya yang untuk diantar ke kamar nih teman-teman. Dan akhirnya kami kembali ke kamar teman-teman. Niatnya ke hotel ini tuh mau nyenengin Pak Su gitu ya, malah ternyata ada kejadian seperti ini. Mohon maaf banget ya Pak Su, jadi kayak ngerasa gagal buat bikin happy Pak Su dan anak-anak juga ya untuk staycation gitu.
Ini menu afternoon tea kami. Tidaknya ini cukup mengobati rasa kecewa kami ya, karena kami sudah ke lantai 29 untuk menikmati area lounge gitu ya, menikmati afternoon tea, tapi tidak boleh. Ya sudah, kami menikmatinya di kamar aja. Sambil menikmati menu afternoon tea, si kakak dan adik juga sambil menikmati pemandangan kota teman-teman dari kaca kamar. Betah loh mereka melihat pemandangan seperti ini, dimana selain gedung-gedung tinggi, mereka juga melihat lalu lintas kendaraan dari sini. Apalagi si kakak ya, dia seneng banget. Nah, nggak kerasa hari mulai petang teman-teman. Akhirnya kami bergantian mandi. Anak-anak juga seperti biasa berendam di bathtub gitu ya. Lalu setelah selesai semuanya, kami berencana untuk menikmati makan malam teman-teman. Menikmati fasilitas layanan hotel yang kami ambil saat pemesanan kamar ini. Tapi sebelumnya saya telepon bagian resepsionisnya dulu nih untuk konfirmasi di mana kami bisa menikmati layanan paket makan malamnya. Dan lagi-lagi ternyata di area lounge-nya teman-teman. Dan kemudian dari resepsionis dihubungkan ke bagian lounge-nya. Nah, kami disarankan untuk pergi ke lounge tanpa anak-anak. Untuk pakaian diberi toleransi, tapi untuk anak-anak masih tidak boleh dibawa. Cuma gimana bisa gitu ya, kami ninggalin anak-anak berdua yang masih toddler ini di dalam kamar gitu ya. Lalu saya tanya, apakah makanannya bisa diantar ke kamar seperti afternoon tea tadi? Pihak hotel menjawab bisa, tapi menu yang diantar hanya yang cukup dibawa dalam satu nampan, satu kali pengantaran. Lalu kami juga diberi opsi lain untuk bergantian makan langsung di area lounge-nya saja gitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan ya sudah Pak Su saja yang makan di area lounge-nya, karena saya memesan kamar ini dalam rangka untuk perayaan birthday Pak Su kan. Jadi biar dia yang menikmati layanan hotel untuk makan malam di area lounge-nya. Tapi di luar dugaan teman-teman, ternyata nggak lama Pak Su naik ke lounge sudah kembali lagi ke kamar, dan saya nggak tahu tiba-tiba dari lounge-nya menawarkan ke Pak Su untuk silakan pilih menu makan yang ingin diantar ke kamar. Katanya banyak juga tidak apa-apa gitu, kami akan mengantarnya. Dan akhirnya saya lega gitu ya. Alhamdulillah kalau memang dari pihak lounge-nya ada kebijakan seperti itu. Akhirnya nggak lama setelah Pak Su kembali ke kamar dari lounge, ada yang datang teman-teman dari pihak lounge mengantarkan makanan menggunakan troli. Kalau sebelumnya pada saat afternoon tea itu hanya menggunakan satu nampan ya, nampan yang biasa gitu, yang kecil gitu. Nah, untuk yang makan malam ini diantar menggunakan troli. Tadi Pak Su juga sempat memvideokan gitu ya untuk menunya tuh ada apa aja sih di area lounge. Menu yang tersedia di area lounge untuk sesi dinner tuh cukup variatif ya, yaitu ada aneka sushi, salad sayur, terus ini ada beef lyonnaise atau beef smoke gitu ya, lalu ada chicken lyonnaise atau smoke juga. Kemudian ada bakery and pastry, ada buah-buahan juga, ini baik yang utuh maupun yang sudah dipotong. Lalu ada puding, ada quesadilla atau olahan khas Meksiko ya, ini mirip sama pizza ya teman-teman ya. Kemudian ada aneka minuman beralkohol, lalu ada bubur kacang hijau, ada mie Hokkien juga, lalu ada olahan kentang rebus, olahan tumisan tauge, ada chicken tikka atau olahan ayam khas India. Kemudian ada sweet and sour fish atau ikan asam manis khas Cina teman-teman. Lalu ada stir fried beef basil atau olahan tumisan daging sapi dan kemangi ala Thailand. Lalu ada sup jamur juga, ada samosa sayuran, ada tempe goreng lengkap dengan sambalnya juga. Kemudian ada minuman yang sifatnya additional teman-teman. Jadi kalian bisa request mau teh, mau kopi, susu atau jus. Tapi ini sesuai dengan ketersediaan bahan bakunya ya teman-teman. Dan ini menu makan malam yang dipilih Pak Su untuk kami makan di kamar teman-teman. Terima kasih untuk Lounge JW Marriott Hotel Jakarta yang sudah memberikan toleransi atau kebijakan untuk kami agar kami bisa makan malam di kamar seperti ini. Jadi saya, Pak Su, dan anak-anak bisa menikmati makan malam bersama di hari itu. Dan ini malah kesannya kami jadi kayak makan intimate dinner family ya teman-teman, karena makannya di dalam kamar yang hanya terdiri dari saya, Pak Su, dan anak-anak. Nah, selesai makan malam kami menikmati quality time bersama anak-anak, kemudian istirahat teman-teman. Dan selamat pagi teman-teman. Ini adalah pemandangan dari kaca kamar hotel yang kami singgahi sekitar pukul 5.30 teman-teman. Masih cantik ya teman-teman pemandangannya.
masih agak gelap dan lampu gedung-gedung serta penerangan jalan juga masih terlihat menyala ya. Betah banget lihat pemandangan kayak gini nih sampai mulai agak terang. Akhirnya saya baru memutuskan untuk mandi sambil nunggu anak-anak dan Pak Su juga bangun. Nah, setelah selesai mandi dan anak-anak serta Pak Su juga sudah bangun, sudah bersih-bersih juga, lalu kami bersiap-siap untuk ke restoran untuk sarapan teman-teman. Dan untuk sarapan kami diberi opsi boleh sarapan di lounge di lantai 29 atau di restoran Selendra yang ada di lantai bawah dekat lobby. Ya, daripada ke lounge-nya juga kami nggak bisa makan bareng-bareng sama anak-anak di lounge-nya, akhirnya kami pilih sarapan di restoran Selendra-nya yang ada di lantai bawah teman-teman, yang satu lantai dengan lobby. Dan ini area restorannya teman-teman, luas banget untuk area restoran Selendra di hotel ini teman-teman. Nah, di restoran Selendra ini juga sangat variatif ya untuk pilihan menunya. Di sini tersedia multi grain bread, kemudian free gluten bread juga. Lalu tersedia aneka pilihan selai, topping rotinya juga variatif. Ada pancake, ada waffle, lalu ada aneka olahan pastry lainnya juga dengan berbagai rasa ya. Kemudian ada es krim juga, ada bubur ketan hitam dengan topping-toppingnya juga. Kemudian di sisi lain ini ada menu lontong sayur lengkap dengan toppingnya juga. Lalu ada bubur ayam dengan toppingnya juga. Dan ada opor daging kuning, kemudian ayam kalio, gulai kepala tongkol, olahan pakcoy, olahan mie Hokkien topping ayam ya. Lalu ada nasi goreng padang, ada bakwan sayur, ayam goreng, telur dadar, tahu goreng, kentang balado, ada nasi putih, lalu tersedia aneka sambal, aneka kerupuk, kemudian ada pao manis, ada siomay, dan ada aneka kimchi juga, dan ada aneka saus juga ya di sini untuk pelengkapnya. Lalu ada menu gamja jorin. Nah, ini adalah menu olahan kentang dari Korea nih teman-teman. Lalu ada beef bulgogi juga, ada tersedia bar permie-mian juga ya teman-teman dengan aneka isian yang bisa kalian pilih sendiri nih sesuai selera. Lalu ada bar telur yang bisa kalian pilih juga mau menu olahan telur seperti apa gitu ya. Lalu ada aneka pilihan salad sayur dengan aneka sausnya. Ada chicken lioner juga, ada smoked salmon, ada beef lioner. Tapi yang ini enak teman-teman karena ada rasa pedes-pedesnya gitu. Kemudian juga ada aneka keju, ada aneka salad sayur lagi teman-teman. Lalu ada pineapple salsa bruschetta, kemudian bean sprout fritters, vegetable fritter, kemudian ada bitter balen, mushroom quiche. Sekilas ini mirip telur dadar ya teman-teman, tapi ini rasanya enak banget. Lalu ada hot oatmeal juga dengan aneka toppingnya, ada salted mushroom, ada big beans, kemudian ada grilled tomato with pesto, lalu ada chicken sauce, beef bacon, roasted potato, kemudian ada menu India juga seperti minuman rempah maslati. Lalu ada olahan roti-rotian India juga seperti fada, paratha, batura, serta kuah kari-kariannya teman-teman dan toppingnya juga. Lalu ada masakan Jepang juga seperti sushi dengan aneka toppingnya. Lalu juga ada miso soup. Kemudian juga ada aneka buah potong ya, bahkan ada buah-buahan yang masih utuh juga nih. Lalu di sini juga ada sereal dengan aneka toppingnya. Ada fresh milk juga, ada soya milk juga. Kemudian ada aneka jus, ada infused water, ada mineral water. Lalu ada minuman rempah seperti jamu-jamuan dan air jahe madu. Ada juga bar minuman ya teman-teman, tapi mohon maaf kami kemarin gak shoot untuk bar minumannya. Dan ini meja makan kami teman-teman, meja yang diarahkan oleh staffnya gitu ya ketika kami masuk ke restoran Selendra ini. Dan ini menu sarapan yang kami nikmati dari restoran Selendra ini teman-teman. Mulai dari olahan masakan India, sosis, telur, daging smoke atau lionernya, kemudian ada mie tiao kuah, jamu, jus. Lalu kami ditawarkan juga untuk mencicipi cemilan baked cheese tartnya. Dan ini enak banget teman-teman.
Lalu kami mencicipi juga nasi goreng, kemudian beef bulgogi, opor daging kuning, ayam kalio, sushi, smoked salmonnya, roasted potato, mushroom quiche, salted mushroom, miso soup, dan bubur ketan hitam sebagai penutupnya. Banyak banget ya yang kami cicipi. Karena memang semua menu terlihat enak-enak teman-teman. Jadi kami penasaran untuk mencicipinya sedikit-sedikit. Dan ini rasanya enak-enak semua. Cuma untuk bubur ketan hitamnya aja yang agak cair ya menurut kami. Selebihnya yang kami cicipi enak. Selesai sarapan, kami ingin mengajak anak-anak melihat fasilitas lainnya yang ada di Hotel JW Marriott Jakarta ini teman-teman, yaitu area kolam renang dan playground. Nah, untuk beberapa fasilitas lainnya dari hotel ini tersedia di lantai 3 ya. Begitu kami sampai di lantai 3, di dekat lift di sini tersedia musola nih teman-teman. Buat kalian yang muslim yang mau beribadah ketika di lantai ini bisa langsung ke musolanya aja nih. Jika kita langsung belok ke arah kanan dari pintu keluar ini merupakan area menuju spa dan playgroundnya teman-teman. Tapi bisa juga ke arah kolam renang ya teman-teman. Dan tepat di seberang pintu akses dari lift ini tadi, ini merupakan area fitness atau gym centernya nih. Tapi mohon maaf ya, kami tidak shoot bagian dalamnya. Nah, kita langsung belok ke kanan aja ya teman-teman, untuk menuju ke area kolamnya nih. Ini sebenarnya jalannya sama sisi yang tadi, cuma bedanya kalau yang tadi itu ada atapnya yang tertutup gitu ya. Kalau yang kita lewati ini area terbukanya teman-teman. Jadi mungkin kalau yang habis berenang bisa lewat sini nih supaya airnya itu tidak membasahi lantai ya untuk yang akses menuju spanya gitu. Dan ini area kolam renangnya teman-teman. Di sini terdapat satu buah gazebo ya kalau saya bilang. Kemudian terdapat beberapa kursi dan sunlanger juga atau sunbed untuk teman-teman berjemur atau bersantai gitu ya sambil nunggu anak-anak berenang atau nunggu kerabat yang lagi berenang. Untuk area kolam renangnya sendiri ini tidak terlalu besar ya teman-teman, dan kolam anaknya juga jadi satu nih dengan kolam dewasa, jadi benar-benar harus diawasi betul ya jika anak-anak ingin berenang di sini. Lalu di sini juga ada area bilas yang dilengkapi dengan shampoo dan body wash-nya juga nih. Nah, si adik nih sebetulnya pengen banget berenang teman-teman, tapi karena kakaknya nggak mau main air, jadi papahnya juga nggak mau berenang. Akhirnya ya dia santai-santai aja nih di sunbed si adik kayak gini. Oh ya, di sini juga ada sedikit taman ya teman-teman, buat kalian yang mungkin mau lari-lari kecil gitu kan di pagi harinya, atau mau sekedar untuk melihat pemandangan yang hijau-hijau gitu kan sambil nungguin anak berenang. Nah ini lumayan nih bisa bikin mata seger gitu ya, hijau-hijau, sambil nikmatin juga untuk pemandangan gedung-gedung di sekitar hotel ya teman-teman. Nah kami di area kolam renang ini nggak lama ya teman-teman, kami langsung mengajak anak kami ke area playgroundnya nih. Dan untuk area playgroundnya itu ada di dalam tempat spanya nih teman-teman. Pas kami kesini itu pas banget juga untuk spanya ini baru buka nih di sekitar jam 10-an. Begitu kalian masuk di pintu yang akses spa ini, kalian langsung menuju pintu yang ada di sebelah kiri kalian nih. Ini adalah area playground. Nah, di sini juga ada jadwal untuk kids activity-nya ya, teman-teman, khusus untuk di hari Sabtu dan Minggu aja tapi. Dan jadwal untuk tiap weekendnya dalam satu bulan itu beda-beda. Jadi kalian bisa lihat jadwalnya juga di papan informasi yang ada di depan pintu playgroundnya, atau kalian bisa bertanya langsung ke petugas hotelnya. Nah, ini dia area playgroundnya. Untuk area playgroundnya lumayan luas ya teman-teman. Jadi begitu kalian masuk, di sebelah kiri kalian ini ada rak sepatu sandal nih. Dan cukup rapi ya karena rak sepatunya tertutup, jadi nggak berantakan sendal-sendalnya. Di sini tersedia cukup banyak juga untuk mainan anak-anaknya nih. Ada rumah-rumahan, ada mandi bola mini, ada jungkat-jungkit mini, ada kuda-kudaan, perosotan mini, kemudian ada lorong-lorongan, ada beanbag juga ya. Lalu ada kursi dan meja kecil juga.
Dan ini ada bantal yang bentuknya bulat-bulat gini. Lucu ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga disediakan dispenser nih, cuma nggak tahu apakah ini untuk dikonsumsi tamu atau ini dispenser untuk petugasnya aja. Nanti kalian bisa bertanya ya ke petugasnya. Selain itu di sini juga ada majalah, lalu ada buku cerita dan buku edukasi untuk anak teman-teman. Kayaknya ini bisa jadi tempat untuk penitipan anak ya, ketika mamah-mamahnya mau spa gitu ya di hotel ini. Nah, anak-anaknya bisa nih sambil nungguin mamanya spa, anaknya sambil main di playground. Area playgroundnya masih sepi banget pastinya ya, karena memang baru buka. Dan tepat di depan pintu masuk playground ini adalah area resepsionis dari layanan spa-nya teman-teman. Selain spa, di sini juga tersedia layanan sauna dan steam juga loh, serta terdapat area jacuzzi-nya juga. Kita lihat yuk ke dalam seperti apa area sauna, steam, serta jacuzzi-nya. Ini sebelumnya saya sudah izin dulu ya teman-teman ke petugasnya, dan diperkenankan untuk melihat ke dalam. Jadi kita langsung masuk aja ya. Kita masuk ke area yang khusus untuk perempuan aja ya. Kalau untuk yang laki-laki sepertinya di pintu yang satunya lagi teman-teman, yang terbuka di ujung. Dan begitu kalian masuk ke dalam, nggak jauh di sini tersedia area untuk loker-loker kalian yang mau spa, mau sauna, atau mau steam, atau mau berendam gitu ya di jacuzzi, untuk kalian menyimpan barang-barang bawaan kalian nih ketika menikmati layanan fasilitas di sini. Dan ini adalah area jacuzzi-nya teman-teman. Masih belum nyala ya untuk kolam jacuzzi-nya karena memang baru buka. Jadi mungkin staffnya tadi masih prepare di bagian depan dulu gitu ya. Sepertinya nyaman ya berendam di sini karena ruangannya nggak tertutup. Jadi kalian bisa berendam di jacuzzi sambil menikmati pemandangan di luar dari kaca di sini. Kalau saya bilangnya nggak sumpek ya, karena ada pandangan yang cukup luas gitu di area luarnya. Dan ini ruangan saunanya nih. Ini juga belum dinyalain ya teman-teman. Lalu di sebelahnya ini adalah ruangan steam. Nah, selain ruangan sauna dan ruangan steam, di sini juga terdapat area powder room, teman-teman. Dilengkapi dengan 3 wastafel, kemudian ada 3 cermin juga yang menempel di dinding. Tapi untuk kursinya hanya ada 1 ya, yang di sudut itu. Lalu ada hair dryer, ada body lotion, ada tisu, ada cermin rias juga. Bahkan disediakan deodoran dan hairspray juga, teman-teman. Untuk ruangan powder room ini juga jadi satu dengan ruangan toilet ya. Nah, selain itu di sini juga tersedia ruang bilas teman-teman, lengkap dengan amenitiesnya juga nih seperti sampo, conditioner, dan body wash. Selain itu di sini juga tersedia ruangan-ruangan untuk spa-nya juga ya. Dan ada ruang tunggu juga nih, tapi nggak tahu ya ini ruang tunggu atau ruangan untuk layanan pedicure manicure. Nanti kalian bisa tanya lagi ke petugas hotelnya ya teman-teman untuk lebih pastinya. Dan di dalam ruangan ini juga terdapat air mineral, kemudian ada infus water, serta teh nih teman-teman. Mungkin ini sebagai fasilitas untuk tamunya yang menikmati fasilitas di area spa ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum waktu check out tiba, kami bergegas kembali ke kamar nih untuk prepare. Seperti biasa sebelum check out, anak-anak pasti minta main air di bathtub dulu nih. Jadi mereka berendam, saya prepare. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk staycation di Hotel JW Marriott Jakarta ini? Sekian review dari kami, teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share, kemudian like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih sudah menonton.